Assalamualaikum sahabat kampus semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi dengan saya, Hari Akademisi. Kali ini di pertemuan yang ke-10 atau video yang ke-10 ini, kita akan mengkaji tentang pemeriksaan sidang di pengadilan, khususnya di sidang acara biasa, acara cepat, dan acara singkat. Pemeriksaan perkara di pengadilan itu dibedakan berdasarkan jenis tindak pidana yang diajukan ke muka sidang pengadilan, baik perkara yang pembuktiannya sulit ataupun yang pembuktiannya mudah, maupun perkara yang ancaman pidananya berat ataupun ancamannya ringan, termasuk jenis-jenisnya. Acara pemeriksaan di dalam sidang pengadilan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada sidang acara biasa, ada sidang acara cepat, dan sidang acara singkat. Pemeriksaan sidang acara biasa diatur dalam KUHP bagian ketiga, bab 16. Sedangkan acara pemeriksaan singkat itu diatur di dalam bagian kelima, serta acara pemeriksaan cepat diatur dalam KUHP bagian ke-6 pada bab yang sama. Sebelum kita masuk ke sidang acara, kita lihat dulu penentuan hari sidang dan pemanggilan. Untuk penentuan hari sidang itu dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Dalam hal ini, hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir di persidangan. KUHP sendiri mengatur beberapa syarat sah untuk suatu panggilan atau relas. Beberapa di antaranya, ada surat panggilan ditujukan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya, atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka disampaikan di tempat kediamannya yang terakhir. Apabila terdakwa tidak berada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau perangkat setempat di daerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman yang terakhir. Dalam hal terdakwa berada dalam tahanan, maka prosesnya lebih mudah, sebab surat panggilan bisa disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara. Nah, penerimaan surat panggilan terdakwa tadi, baik diterima sendiri atau diterima oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Ini terkait dengan pemanggilan. Kita masuk ke pemeriksaan acara biasa terlebih dahulu. Sidang acara biasa itu diatur dalam pasal 152 sampai 182 KUHP. Umumnya dilakukan pada tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya itu memerlukan ketelitian atau detail. Sejatinya, mengajukan berkas perkara dengan acara biasa adalah sikap kehati-hatian dalam menangani suatu perkara, terlebih lagi apabila perkara itu sulit pembuktiannya atau menarik perhatian masyarakat. Nah, terdapat beberapa komponen yang harus ada atau poin-poin instrumen yang harus ada dalam sidang acara biasa ini. Bisa dikatakan subjek atau pelaksananya. Ada majelis hakim, ada jaksa penuntut umum, ada penasihat hukum, serta panitera atau panitera pengganti. Nah, berikut adalah bagan tata urutan pemeriksaan acara biasa. Biasanya didahului dengan dakwaan, kemudian ada eksepsi jika ada, kemudian tanggapan eksepsi oleh JPU jika ada eksepsi diajukan penasihat hukum, kemudian putusan sela jika ada, kemudian juga pembuktian, pemeriksaan alat bukti, saksi ahli, surat, kemudian pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian meneliti tentang petunjuk, dilanjutkan dengan rekusitoir, tuntutan, kemudian pledoi, lanjut kepada replik atau nader rekusitoir, kemudian duplik atau nader pledoi, selanjutnya kesimpulan masing-masing oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, baru diakhiri dengan putusan dibacakan oleh hakim ketua setelah melalui musyawarah majelis hakim. Kemudian bagaimana dengan sidang acara cepat? Pemeriksaan acara cepat itu dilakukan berdasarkan pasal 205 sampai 216 KUHP. Dalam HIR, acara cepat disebut dengan perkara rol.
Pemeriksaan acara cepat dibagi dua macam, yakni mengatur acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan dan mengatur acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan. Tindak pidana ringan, apa maksudnya? Tindak pidana ringan dimaksud itu adalah penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, bullying ya, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, pengerusakan ringan, dan penadahan ringan yang nilai kerugiannya tidak melebihi 2.500.000 atau ambang batasnya. Kalau untuk penganiayaan ringan tidak menimbulkan kecacatan. Namun demikian, untuk tipiring atau tindak pidana ringan ini sudah diarahkan ke restoratif justice. Jadi lebih banyak penyelesaiannya lewat restoratif justice, mengedepankan alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa, melibatkan polisi Babin Kaptibmas dan unsur pemerintahan daerah setempat untuk menemukan titik temu perdamaian. Jadi tidak banyak diarahkan ke pengadilan lagi, sebab banyak membebani peran hakim. Kemudian bagaimana tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan itu? Pelimpahan perkara dilakukan oleh penyidik atas kuasa jaksa penuntut umum. Kemudian perkaranya diadili dengan hakim tunggal tingkat pertama dan terakhir, kecuali pelakunya divonis hukuman penjara atau hukuman badan kurungan, perampasan hak asasi manusia, kemerdekaan. Maka dalam kasus ini dapat diajukan banding. Nah, pemeriksaannya pada hari tertentu dalam 7 hari. Dan saksi yang hadir tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali diperlukan atau dimintakan oleh hakim. Karakteristik persidangan acara cepat, berita acara sidang tidak dibuat. Kemudian putusan dalam acara pemeriksaan tipiring tidak dibuat secara khusus dan tersendiri sebagaimana dalam acara biasa. Putusan tidak dapat dibanding kecuali putusannya merupakan perampasan kemerdekaan. Maka dalam kondisi demikian terdakwa dapat mengajukan banding. Dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2012, maka terjadi pelipat gandaan sanksi denda sebesar 10.000 kali lipat diberlakukan pada pasal 373, pasal 379, pasal 384, dan pasal 482 KUHP. Dengan demikian, terjadilah penyesuaian batas sanksi denda dalam KUHP. Karena kalau kita baca KUHP itu kan sanksinya banyak ringan-ringan, Rp25, Rp50, kan kecil-kecil. Ini ada pelipat gandaannya setelah keluar perma ini. Nah, bagaimana dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan? Perkara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam pasal 211 KUHP, termasuk menggunakan jalan dengan cara yang salah, membahayakan pengemudi lain, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, membiarkan orang lain menyetir tanpa SIM atau daluarsa SIM, kemudian tidak taat peraturan lalu lintas, sen kanan belok kiri gitu ya. Kemudian melanggar arahan petugas pengatur jalan raya, pelanggaran atas ukuran dan muatan barang, truk-truk ditambah lagi muatannya supaya banyak dapatnya, ini pelanggaran. Kemudian pelanggaran izin trayek, ini angkot atau angkutan kota, dan jenis pelanggaran terhadap jenis kendaraan. Nah, perkara pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, berikut ini beberapa aturan mengenai pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan. Tidak dibuat berkas acara persidangan, yang ada adalah formulir mengenai data-data untuk persidangan dan diisi oleh penyidik. Terdakwa tidak harus hadir di persidangan, ia dapat menunjuk wakilnya dengan surat untuk mewakili di persidangan. Jika putusan diucapkan tanpa kehadiran terdakwa, in absentia, maka amar atau diktum putusan segera diberitahukan kepada terdakwa. Terdakwa dapat mengajukan perlawanan atau verzet dalam waktu 7 hari setelah putusan disampaikan kepada terdakwa, apabila putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan. Dengan perlawanan atau verzet itu, maka putusan di luar hadirnya terdakwa tadi menjadi gugur. Setelah penderita memberitahukan kepada penyidik tentang adanya verzet, maka hakim akan menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tadi. Apabila putusan setelah verzet tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, seperti kurungan misalnya, maka terdakwa dapat tetap mengajukan banding. Nah, bentuk putusan pelanggaran lalu lintas jalan tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam persidangan acara singkat.
Nah, bagaimana dengan sidang acara singkat? Persidangan acara singkat itu diatur dalam pasal 203 dan 204 KUHP. Ia dilakukan pada perkara kejahatan ataupun pelanggaran yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana. Pemeriksaan acara singkat sebenarnya serupa dengan pemeriksaan acara biasa, baik bentuknya dan kualitas perkaranya. Namun perkaranya ini lebih sederhana sehingga pembuktian dan penerapan hukumnya menjadi lebih mudah. Nah, ciri-ciri pemeriksaan ini ialah perkaranya sederhana, ancaman hukumannya tidak berat, di bawah 5 tahun, dan mudah diterapkan. Disebut mudah karena terdakwa pada waktu pemeriksaan penyidikan yang lalu telah mengakui tindak pidana yang dilakukannya sepenuhnya. Selain itu, alat bukti lain cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang. Adapun disebut sederhana karena pemeriksaan perkaranya tidak membutuhkan waktu lama sebagaimana pada acara biasa. Dalam pemeriksaan acara singkat, penuntut umum tidak membuat surat dakwaan. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri telah menetapkan hari-hari tertentu sebagai hari sidang untuk perkara acara singkat. Pada hari yang telah ditentukan, jaksa penuntut umum dapat langsung melimpahkan perkara untuk diperiksa dengan acara singkat. Sidang dapat digelar kendati pun belum diregister, belum didaftarkan. Daftarnya bisa disusulkan. Berikut tata cara pemeriksaan acara singkat. Jaksa penuntut umum menghadapkan terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa jika ada, dan barang bukti. Setelah hakim menyatakan sidang dibuka untuk umum lalu menanyakan identitas terdakwa. Selanjutnya, jaksa penuntut umum menyampaikan kepada hakim tentang tindak pidana yang didakwakan yang diucapkan secara lisan. Nah, yang diucapkan secara lisan inilah dicatat oleh panitera sebagai pengganti surat dakwaan. Nah, waktu, tempat, dan keadaan delik diberitahukan secara lisan, kemudian dicatat dalam berita acara persidangan sebagai pengganti surat dakwaan tadi. Pelimpahan perkara dalam acara singkat tidak disertai surat dakwaan. Apa hal-hal yang perlu dicatat? Yang pertama, unsur tindak pidana yang didakwakan. Kemudian lokasi dan tempus waktunya. Lokus dan tempus delikti, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Dan yang ketiga, perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwanya. Dapat diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari. Bila mana pemeriksaan acara singkat belum juga selesai dalam waktu tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan menjadi sidang acara biasa. Berarti tidak sederhana permasalahannya, rumit ini, naik jadi sidang acara biasa. Nah, terdakwa dan atau penasihat hukum dapat meminta penundaan paling lama 7 hari. Putusan tidak dibuat secara khusus, melainkan tertera dalam berita acara sidang. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan. Substansi putusan acara singkat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan acara biasa. Nah, ini dia, sidang acara biasa, sidang acara cepat, dan sidang acara singkat. Kita sudah di kesimpulan. Beberapa kesimpulan bisa diambil. Yang pertama, acara pemeriksaan di dalam sidang pengadilan dapat dibedakan menjadi 3. Sidang acara biasa, sidang acara cepat, dan sidang acara singkat. Sidang acara biasa umumnya dilakukan terhadap perkara yang tindak pidana ancamannya itu 5 tahun minimal ke atasnya, dan diaplikasikan pada masalah yang pembuktiannya rumit, butuh ketelitian. Nah, sidang acara cepat dilakukan terhadap tindak pidana ringan yang tidak dapat didamaikan melalui RJ dan pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana tilang misalnya. Dan yang terakhir, sidang acara singkat dilakukan terhadap perkara kejahatan atau perkara pelanggaran yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana. Simple, pembuktiannya mudah, terdakwanya sudah mengakui, dan alat-alat bukti sudah jelas merujuk kepada terdakwa tersebut sebagai orang yang layak untuk dipersalahkan. Nah, inilah kesimpulan untuk video kali ini. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan banyak manfaat, menambah pemahaman kita. Atas keterbatasannya kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tetap pantengin channel ini untuk belajar hal-hal terkait ilmu hukum secara singkat dan bisa diulang-ulang atau repetitif. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.